Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suketireng. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Pasang Susu ke Dukun Cabul, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Suketireng, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Suketireng. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so let's begin. Ki Daus berpikir lebih baik beliau yang menikmati lebih dulu daripada Ardi. Beliau merasa berjasa telah membantu Marin, maka tak salahnya beliau meminta haknya pada Marin apapun itu, termasuk tubuh Marin sendiri. Arangan kenikmatan terdengar dari rumah kayu tersebut. Bahkan sesekali terdengar Marin menyebut nama Ardi beberapa kali. Tandanya kini Marin menikmati hubungan tersebut, pikirannya hanya pada Ardi. Ki Daus hanya tersenyum kala Marin menyebut nama lelaki itu, sedangkan dirinya sedang berhubungan badan dengan Ki Daus. Ia menggigit bibir bawahnya, sakit dan nikmat menjadi satu saat Ki Daus menghentakkannya pada lembah kenikmatan dunia itu. "Ki, saya sudah tidak tahan lagi, Ki," ucap Marin. "Tidak apa-apa, lepaskanlah," jawab Ki Daus meminta Marin untuk mencapai puncak. Tubuh keduanya sudah bermandikan keringat. Marin bahkan begitu menikmatinya. Ia pasrah saja dengan yang membuat Ki Daus tersenyum puas melihat Marin mencengkram lengan beliau dengan kuat. Terdengar lenguhan ucapan keduanya mengakhiri percintaan mereka untuk malam ini. Marin terkurai lemah, sedangkan Ki Daus juga turut tepar di samping Marin. Namun Ki Daus segera meninggalkan Marin yang masih terbaring di atas ranjang. Marin akui, Ki Daus tak kalah perkasa dari Ardi, bahkan jauh lebih unggul Ki Daus dari segalanya. Marin segera meraih pakaiannya yang berserakan. Ia langsung memakainya dan kembali menemui Ki Daus yang kini tengah duduk di ruang tamu, menikmati sebatang rokoknya. "Saya pamit pulang, Ki," ucap Marin. "Silakan," jawab Ki Daus. Sebelum Marin pulang, Ki Daus memberikan sebuah botol kecil pada Marin untuk dibawa pulang. "Untuk apa ini, Ki?" tanya Marin. "Untuk Ardi semakin tunduk padamu. Jika ia bertandang ke rumahmu, campurkan sedikit dengan minumannya," ucap Ki Daus. "Baik, Ki," jawab Marin menurut. Sebelum Marin pergi, Ki Daus mengucapkan terima kasih pada Marin. "Sama-sama, Ki. Terima kasih juga telah membantu saya," jawab Marin. "Jika ada apa-apa, minta tolonglah pada saya," ungkap Ki Daus. Marin mengiyakannya. Setelah itu ia langsung pergi mengendarai motornya membelah jalanan malam sendirian. Ki Daus tersenyum kala Marin sudah pergi dari pandangan beliau. Beliau merasa sangat beruntung bisa membantu Marin. Cukup mudah bagi Ki Daus jika hanya masalah menghancurkan rumah tangga orang lain. Sedangkan beliau jauh lebih mendapat keuntungan dari para pelanggan perempuan. Beliau tidak meminta mahar berupa uang, tapi beliau meminta tubuhnya. Sudah menjadi rahasia umum jika meminta bantuan dukun itu. Bahkan para pejabat dan lainnya juga turut meminta bantuan Ki Daus demi kelancaran semuanya. Mau meminta pesugihan pun Ki Daus juga bisa membantu. Hanya saja setiap syarat yang dipinta beliau itu berbeda-beda. Beberapa kali Ardi bertandang ke rumah Marin saat malam-malam, membuat Marin sudah tidak kesepian lagi. "Ini buat kamu," ucap Ardi menyerahkan beberapa lembar uang dan juga kebutuhan pokok lainnya. "Wah, makasih banyak ya sayang ya," ucap Marin sembari memeluk Ardi. Segera Marin ke dapur untuk meletakkan barang bawaan Ardi. Ia juga membuatkan Ardi minuman khusus untuk disuguhkan pada lelaki itu. "Minumlah bang," pinta Marin. Mereka berbahasa basi cukup lama. Hubungan keduanya sudah diketahui oleh para tetangga juga, karena sering terlihat mereka pergi berdua bahkan menghabiskan waktu bersama. "Besok istri abang datang. Mungkin kita beberapa waktu nanti tidak bertemu dulu," ucap Ardi. "Iya bang, seberapa lama nanti Mbak Mala pulang?" tanya Marin. "Tidak tahu, tapi yang pasti dia tidak akan sampai sebulan sih," jelas Ardi. Berarti lama dong," ucap Marin memamerkan wajah cemberutnya. Ardi terkekeh melihat perubahan wajah Marin. Ia begitu gemas pada Marin.
Entah kenapa ia begitu cinta pada perempuan di depannya kini. Bahkan ia berniat untuk menjadikan Marin istri keduanya. Cemburu ya, goda Ardi. Malam itu Marin dan Ardi lagi-lagi menghabiskan waktu bersama semalaman. Bahkan Ardi merasa terpuaskan jika bersama Marin, berbeda dengan sang istri yang lebih dewasa dari Ardi, sehingga membuat Ardi merasa gagal menjadi kepala rumah tangga. Makasih waktunya ya sayangnya. Abang pamit pulang dulu, ucap Ardi kala pagi sudah tiba. Iya bang, hati-hati, jawab Marin kembali menarik selimutnya. Marin sekarang sudah jarang masuk bekerja. Bahkan kadang-kadang saja jika ia sedang merasakan kesepian, maka ia akan datang ke warung untuk mencari kegiatan. Pagi itu Marin sengaja ke warung karena ia bosan tidak ngapa-ngapain selain termenung menunggu Ardi yang tengah menjemput istrinya. Mar, dengan hubungan kamu sama Ardi udah jauh banget ya? Tanya Desi dan juga Bu Wardana. Ya, gitulah. Tapi kalian tahu dari mana? Tanya Marin. Bu Wardana menjelaskan jika hubungan mereka memang sudah tersebar. Bahkan beberapa tetangga juga pernah melihat Ardi pulang subuh-subuh habis dari rumah Marin. Ardi sering nginap ya? Tanya Desi. Iya sering. Kasihan dia tidak ada yang mengurus dan melayaninya. Jadi lebih baik aku yang ngurus semuanya termasuk kebutuhan ranjang, jawab Marin dengan jujur dan dengan pedenya. Dari cerita yang didengar Marin, berita kedekatannya dengan Ardi sudah diketahui Mala, karena ada tetangga yang sengaja memberitahu kedekatan mereka pada istri Ardi. Hati-hati, nanti dilabrak istri Ardi loh, viral dong nantinya, ucap Desi. Biarin, sekalian rumah tangganya biar hancur, jawab Marin. Marin tersenyum puas mendengar kabar tersebut. Lebih cepat Mala mengetahuinya maka lebih baik bagi Marin. Marin tersenyum sambil berkata, tinggal sedikit lagi, aku akan mendapatkan semuanya. Terendus kabar perselingkuhan Ardi dan Marin membuat Mala marah besar. Bahkan ketika Mala baru saja sampai di rumah, mereka sudah bertengkar hebat. Bahkan Mala tak sengaja membaca isi pesan yang dikirimkan oleh Marin berupa perhatian. Sudah sejak kapan bang? Tanya Mala dengan nyaring. Ardi tak menjawabnya. Ia memilih merebut ponselnya yang kini dipegang oleh Mala. Salah kamu Mala. Kamu yang menjadi istri hanya sibuk mengurus orang tua terus, sehingga melupakan aku, ucap Ardi tak kalah nyaring. Bang, kalau bukan aku yang ngurusin siapa lagi? Bisa-bisanya abang selingkuh dengan Marin, jawab Mala. Perempuan penjaga warung itu, gumam Mala. Nama Marin disebut membuat Ardi semakin murka. Bahkan lelaki itu hendak menampar Mala karena menyebut Marin adalah seseorang perempuan warung. Oh, kamu pulang ternyata hanya ingin mengajak ribut. Kalau tahu gini lebih baik kau tidak usah pulang. Urus saja orang tamu itu, ucap Ardi dengan mata yang nyalang. Perdebatan mereka terus berlanjut. Ardi begitu marah bahkan emosinya tak bisa tertahankan. Dan saat ia tak bisa menahan lagi, akhirnya ia menampar Mala. Plak! Terdapat kemerahan di pipi Mala kala tangan Ardi melayangkan tamparan tersebut tanpa sedikit pun penyesalan. Mala memekik tak percaya, tubuhnya pun terhuyung. Ia terduduk menangis sesenggukan. Marin lebih dari segalanya dari kau, ucap Ardi serta menunjuk-nunjuk wajah Mala. Ardi marah-marah bahkan ia meninggalkan Mala begitu saja. Padahal perempuan itu baru saja datang. Bukannya datang nyenengin suami malah ngajak ribut, gumam Ardi dengan wajah yang merah padam. Malah menangis sesenggukan. Ia sadar ia yang salah karena terlalu fokus pada orang tuanya sehingga mengabaikan suaminya. Segera Mala meminta orang tuanya untuk ikut sertakan tinggal bersama dengannya agar ia bisa berbakti dan taat pada suami dan juga orang yang telah melahirkannya itu. Setelah pertengkaran hebat tersebut, Ardi memilih pergi ke warung. Sangat beruntung ia di warung bertemu dengan Marin. Perempuan lugu dan manis itu ketika melihat Ardi datang langsung menyambutnya dengan penuh senyuman dan sikap manjanya. Bang, kok keringetan bang? Tanya Marin memperhatikan Ardi. Panas soalnya, jawab Ardi berbohong. Bertengkar dengan Mala membuat energinya terkuras. Bahkan ia berkeringat akibat emosi yang meluap-luap barusan. Mau minum apa bang? Biar aku yang bikinin, tawar Marin. Teh hangat aja, jawab Ardi. Marin mengantarkan minuman tersebut pada Ardi.
Sesekali mereka mengobrol sekadarnya saja, karena ada beberapa pelanggan yang juga turut duduk di warung. "Kamu kenapa masih kerja? Uang dan kebutuhan yang abang kasih kurang ya?" tanya Ardi. "Cukup bang, tapi ini hanya sekedar agar aku tidak kesepian aja di rumah," jelas Marin. Bang, Mbak Mala udah datang ya?" tanya Marin. "Iya, udah barusan tadi," jawab Ardi. "Ya, nggak bisa lagi deh kita," ucap Marin. "Kamu tenang saja sayang, abang akan usahakan untuk selalu menemui kamu," ujar Ardi. Marin menganggukkan kepalanya. "Buktikan ya bang, kalau abang beneran sayang sama aku. Abang harus pintar bagi waktu," ucap Marin. Ardi menganggukkan kepalanya. Ia pikir lebih baik menghabiskan waktu bersama Marin ketimbang dengan Mala. Ia akui Mala memang istri soleha, bahkan Ardi saja tak dapat mengimbanginya. Maka dari itu saat bersama Marin, sifat kelelakiannya seakan membangkit untuk membantu Marin yang tidak terlalu pandai dalam segala hal. Ardi merasa cocok dengan Marin. Bahkan perempuan itu begitu manja dengan dirinya. Ternyata mempunyai istri soleha dan serba mandiri itu tidak menjamin rumah tangga akan harmonis. Lihat saja Ardi. Ia merasa kalah jauh dengan istrinya yang pintar dalam segala hal, maupun ilmu agama ataupun urusan bisnis. Jika dibandingkan dengan Marin, perempuan manis dan manja itu selalu meminta tolong Ardi, seperti membuka tutup minuman, menyeberang jalan saat ke kota. Bahkan yang selalu membuat Ardi tertawa melihat tingkah Marin yang baru pertama kali mencoba naik tangga berjalan, hingga pegangan tangan Marin tak lepas dari jaket yang ia kenakan. Sungguh, Ardi merasa ia benar-benar menjadi seorang laki-laki yang bisa melindungi Marin. Hal kecil apapun Ardi senang jika Marin meminta tolong kepadanya, sehingga membuatnya merasa bangga dan bahagia ia terus dibutuhkan. "Marin," panggil seseorang kala Marin baru sampai di rumah. "Mbak Mala," kata Marin terkejut siapa yang datang. "Saya ingin berbicara dengan kamu," ucap Mala. Beberapa tetangga yang berkumpul nampak memperhatikan mereka berdua yang berbicara di teras rumah. Marin merasa tak enak pada sikap Mala yang seakan sengaja mengeraskan suaranya agar ia berhenti berhubungan dengan Ardi. "Saya mohon jauhi suami saya," ucap Mala. Marin terbahak sambil geleng-geleng kepala. "Suami kamu mbak yang mendekati saya," jawab Marin bodoh amat dengan tatapan orang-orang yang tengah menguping pembicaraan mereka. "Saya kasih peringatan sama kamu. Jauhi Ardi. Dia itu suami saya," tekan Mala. "Saya tahu kamu hanya menginginkan uang suami saya saja. Nih, ambil uangnya, tapi jauhi dia," sambung Mala sembari mengeluarkan uang gepokan dan menyerahkannya pada Marin. Marin tercengang tak percaya. Ia menatap tajam pada Mala itu. Itu sama saja perempuan di depannya kini merendahkan dirinya. Marin menyeringai sambil berkata, "Sumpah, aku tidak terima dengan perlakuanmu itu, Mala." Beberapa tetangga saling berbisik memperhatikan ia yang lagi dilabrak oleh istri Ardi. Ia yang sudah dicap perempuan murahan kini jadi tambah buruk lagi di mata mereka yang memandang sebelah mata. "Cukup Mala, seharusnya kau itu sadar diri, kau yang terlalu sibuk," ucap Marin membela diri. "Dan kau Marin yang mengambil kesempatan itu. Aku tahu, ambil uang itu dan tinggalkan suami saya," ucap Mala sembari menatap tajam Marin. Marin pun tidak terima jika dirinya dihina dan direndahkan oleh Mala. Di saat para tetangga sedang berkumpul membuat mereka menontonnya dari kejauhan. "Cukup, silakan kau pulang Mala. Jangan membuat keributan di sini," ucap Marin masih berusaha bersikap manis di depan orang-orang yang memperlihatkan mereka berdua. Tanpa diduga Mala mendekat pada Marin dan plak! Satu tamparan mendarat di pipi Marin yang mulus tersebut. Marin memegangi pipinya yang merah. Matanya menyeratkan amarah pada Mala, sedangkan perempuan itu kembali mengata-ngatai Marin dengan perkataan buruk. Beberapa tetangga yang memperhatikan dari jauh akhirnya mendekat karena Mala yang sudah bermain kekerasan. Sudah, jangan bertengkar. Pak Mali sudah hampir maghrib," ucap ibu-ibu yang menghampiri mereka berdua. "Mala, sebaiknya kamu pulang. Jangan main hakim sendiri," ucap yang lain. "Marin, dan kau juga harus tahu malu. Ardi itu sudah punya istri, jangan merebut punya orang," timpal yang lain menyalahkan Marin. Tidak lama Ardi datang, matanya berapi-api.
karena ada tetangga yang melaporkan pada Ardi jika Mala melabrak Marin ke rumah. Marin menampilkan wajah sedihnya yang sengaja membuat dirinya menderita karena ditampar oleh Mala. Bahkan rambut Marin yang acak-acakan ia biarkan begitu saja agar terlihat begitu menyakitkan. "Apa-apaan kamu Mala? Bikin malu, cepat pulang!" ujar Ardi dengan bengis menarik tangan Mala untuk pulang. Bahkan Ardi meminta maaf kepada para tetangga yang menonton pertengkaran tersebut karena atas ulah istrinya yang membuat suasana Sanja menjadi gaduh. "Saya minta maaf ya ibu-ibu, maafkan istri saya yang membuat kegaduhan," ucap Ardi melenggang pergi meninggalkan rumah Marin. Marin tersenyum. Bisa dipastikan Mala akan dihajar habis-habisan oleh Ardi nantinya. Sedangkan dirinya hanya sedikit membuat drama agar bisa membalas Mala hanya melalui Ardi. "Marin, lain kali jangan sama suami orang ya," ucap tetangga Marin. "Iya Marin, masih banyak laki-laki di luar sana, malah memilih jadi selingkuhan Ardi." Timpal yang lain geleng-geleng kepala melihat Marin. "Bukannya begitu bu, saya tidak berniat merebut Bang Ardi, namun Bang Ardi sendiri yang kesepian dan meminta saya untuk menemaninya," terang Marin apa adanya. "Sama saja Marin, kamu kira kami tidak tahu jika kalian berdua sering tidur bersama? Bahkan beberapa ibu-ibu dan bapak-bapak sering melihat Ardi datang malam-malam ke sini," saut yang lain. "Iya, jadi tolonglah jangan bersini Marin," timpal yang lain ikut memojokkan Marin. "Iya bu ibu, maafkan saya," jawab Marin malu. Ia juga bingung harus bagaimana selain meminta maaf. Setelah itu rumah Marin sudah kembali sepi. Orang-orang sudah bubar bersama dengan azan maghrib yang berkumandang. Marin pun sudah masuk ke dalam rumah dengan dadanya yang memanas. Emosinya ia tahan-tahan agar tidak saling jambak pada Mala. Padahal tangannya sangat begitu gatal ingin membalas tamparan Mala. Namun sengaja ia tahan-tahan agar orang-orang yang melihat pertengkaran mereka merasa iba pada dirinya. Tangan Marin terkepal kuat. Ia sangat ingin mengeroyok Mala jika tidak ada orang yang melihatnya. Ia sangat benci perempuan itu. Karena perempuan itu ia dibandingkan oleh Ardi. Bahkan karena perempuan itu pula Ardi berani menghina dirinya. "Sialan perempuan itu, akan kuhancurkan kau nanti," desis Marin. Tidak peduli jika bukan waktunya ia berkunjung ke kediaman Ki Daus. Ia benar-benar marah pada Mala. Ia ingin secepatnya melihat perempuan itu hancur karena telah mempermalukan dirinya di hadapan orang-orang. Malam itu juga Marin membawa sakit hatinya pada Ki Daus. Di tengah rintiknya hujan, Marin terus mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Saat di tanjakan terakhir, Marin memberhentikan motornya di halaman rumah kayu minimalis. "Ki, ini saya Marin," panggil Marin. Tidak lama pintu terbuka. Di balik pintu tersebut nampaklah sosok Ki Daus. "Masuklah, sepertinya ada hal yang penting," ucap Ki Daus. Tanpa basa-basi Marin menceritakan semuanya. Ia juga menceritakan jika Mala berani menampar dirinya di hadapan umum. Melihat Marin yang begitu kesal, dukun di depan Marin hanya tersenyum menanggapi ceritanya. "Itu berarti ilmu perusak rumah tangganya sudah berjalan dengan semestinya," ucap Ki Daus. "Tapi Ki, itu membuat diri saya rugi. Saya dicap wanita perebut," ungkap Marin. "Itu biarkan saja. Biarkan rumah tangga mereka hancur. Kau tidak perlu mendengarkan ocehan di luar sana," ucap Ki Daus mengingatkan tujuan awal Marin. "Lalu sekarang gimana Ki?" tanya Marin lagi. "Kau maunya bagaimana?" tanya Ki Daus lagi. Namun di sisi lain Marin merasa jauh lebih enak dan plong saat ia menceritakan semuanya pada Ki Daus. Ia yang tidak memiliki tempat cerita akhirnya lebih memilih mengadu pada Ki Daus. "Saya ingin kehancuran Mala," ucap Marin. Ki Daus menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baik, akan saya pastikan besok perempuan itu sudah hancur." Marin menganggukkan kepalanya. Ia tak tahu apa yang akan diperbuat Ki Daus. Namun yang pasti ia hanya ingin terima beres saja. Ki Daus kembali memperhatikan foto Mala. Nampak mulut beliau komat kamit membacakan sesuatu. "Kehancuran apa yang kau inginkan pada perempuan itu?" tanya Ki Daus. "Buat dia gila," jawab Marin. "Baik,
Jika besok saya berhasil membuat dia gila, maka kamu bersiaplah untuk selalu memberikan hak saya, kata Ki Daus. Berhubung badan? Tanya Marin dengan serius. Ki Daus menganggukkan kepalanya sambil berkata, iya, saya menginginkan tubuhmu selalu. Jawab Ki Daus. Baik Ki, saya setuju, jawab Marin dengan pasti. Ki Daus mengambil beberapa benda tajam. Lalu beliau memasukkannya ke dalam air serta mengaduk-aduknya. Marin yang memperhatikannya hanya bisa melongo saja, tak mengerti apa yang dilakukan Ki Daus. Sesekali foto Mala beliau cipratkan air yang sudah bercampur benda-benda tersebut. Lihatlah besok, ucap Ki Daus. Sudah Ki, tanya Marin. Sudah, jawab beliau singkat. Terus efeknya apa Ki? Tanya Marin. Bukannya kau menginginkan dia gila? Kekeh Ki Daus. Marin mengiyakannya jika sudah Ki Daus yang bertindak, maka ia sudah cukup tenang. Ia pasrahkan semuanya pada Ki Daus yang terkenal dengan kehebatannya itu. Setelah selesai mengerjakan Mala, sudah bisa dipastikan Ki Daus langsung meminta upah beliau. Maka Marin bersiap-siap untuk kembali melayani dukun di depannya kini. Pergulatan semakin panas ditambah dengan cuaca yang sangat mendukung dan gerimis yang membuat suasana menjadi lebih dingin. Ki Daus dengan nafsunya yang tinggi membuat Marin kewalahan. Bahkan beberapa kali Marin meracau menyebut-nyebut nama Ardi sebagai imajinasinya. Tanpa terasa sudah 1 jam mereka melakukan itu, sehingga membuat Ki Daus mencapai puncaknya. Gimana rasanya? Tanya Ki Daus. Marin sudah menutup matanya, ngantuk menyerang dirinya, badan pun yang terasa lelah. Enak banget Ki, jawab Marin dengan suara lemahnya. Kau berhubungan dengan saya tapi malah meracu menyebut nama Ardi terus, protes Ki Daus. Marin hanya tersenyum kecil. Ia meminta maaf kepada Ki Daus karena memikirkan dengan Ardi. Ia merasa jauh lebih nikmat dan cepat mencapai puncak. Sudah 1 minggu ia melakukannya pada malam. Perempuan itu benar-benar memulai kehancurannya. Sedangkan Ardi malah semakin nempel dengan dirinya, tak memikirkan tetangga yang selalu ikut campur urusan mereka. Bodoh amat bagi Marin, karena ia yang menjalani semua ini. Bang, gimana keadaan istri kamu di sana? Tanya Marin. Ya begitulah sayang. Di sana ada sepupunya yang ngurus. Kalau di sini aku nggak bisa. Aku kan kerja, jawab Ardi. Marin begitu puas melihat Mala terpuruk. Ki Daus sudah tahu jika Mala hamil dan beliau menjadikan target janin yang Mala tunggu-tunggu kini harus kehilangannya lagi. Sekarang Ardi sudah tidak memikirkan Mala lagi. Sedangkan perempuan itu selalu bersedih jika mengingat kehamilannya yang ditunggu sejak beberapa tahun terakhir. Ardi memang sempat syok karena baru tahu jika Mala hamil dan langsung keguguran. Namun Ardi malah menyalahkan perempuan itu dan terus memaki Mala yang tak becus menjaga kehamilannya. Ardi menceritakannya pada Marin. Sengaja Marin memasang mimik wajah yang prihatin. Namun dibalik itu semua adalah olah dirinya. Kini Mala tak mau ikut Ardi lagi. Sedangkan Ardi juga tidak mau menjemput Mala. Ia biarkan saja Mala tinggal di rumah orang tuanya. Ardi sudah terbiasa hidup tanpa Mala. Perempuan itu selalu mengedepankan kepentingan lain daripada dirinya, hanya karena Mala lebih pandai dalam segala hal. Lambat laun hubungannya dengan Ardi sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Bahkan mereka tanpa malu-malu sering pergi berdua, seperti hubungan suami istri pada umumnya. Sempat warga menegur keduanya, namun Ardi dan Marin malah memberikan alasan cepat mungkin mereka akan meresmikan hubungan mereka. Maka para warga tidak jadi membuat hukuman pada mereka. Waktu terus berjalan, Marin sering pula pergi ke kediaman Ki Daus untuk menanam benda-benda itu di tubuhnya agar semakin memikat. Tak terhitung benda yang masuk ke dalam tubuh Marin, dari bermacam-macam bunga sampai benda-benda aneh lainnya. Saya ingin kecantikan yang abadi Ki, ucap Marin. Apapun yang dipinta Marin dengan cepat pula Ki Daus memberikannya demi menyenangkan Marin. Berbulan-bulan sudah Marin menjalani kehidupan begini. Bahkan tak terhitung pula seberapa banyak kali dia sudah melayani lelaki tua itu. Walaupun ia berhubungan dengan Ki Daus, namun tidak membuat Ardi kalah. Bahkan berhubungan di antaranya keduanya semakin harmonis. Semakin ingin meresmikan hubungan mereka, maka semakin sering Ki Daus meminta haknya.
Sampai Marin tiba-tiba merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia sering merasakan pusing dan tak nafsu makan. Ia menceritakannya pada Ardi, sedangkan lelaki itu hanya tersenyum melihat wajah Marin yang ketakutan. Semoga membuahkan hasil ya, ucap Ardi. Maksud kamu apa bang? Tanya Marin. Lalu Ardi memberikan sebuah tes alat kehamilan pada Marin. Dengan ragu-ragu Marin mengambilnya dan memeriksakannya sendiri. Marin keluar dari kamar mandi yang menyodorkan sebuah tes tersebut. Dengan semeringah Ardi menyambutnya dengan perasaan yang entah. Namun terlihat mata lelaki itu penuh binar kebahagiaan. Sayang, kamu hamil? Ucap Ardi dengan wajah bahagianya. Marin pun tak kalah terkejut melihat hasil tes tersebut. Berbanding terbalik dengan Ardi, Marin terlihat ketakutan. Raut wajahnya begitu syok. Abang senang kamu hamil, pokoknya secepat mungkin kita harus resmikan, ucap Ardi dengan binar bahagia. Marin tak bisa berkata-kata lagi. Sungguh ia terkejut dengan hasil garis 2 tersebut. Akhirnya aku punya anak dari kamu, ucap Ardi dengan perasaan yang tak bisa ia gambarkan. Kenapa kamu diam saja? Tanya Ardi heran melihat Marin yang bengong. Marin tersenyum. Tidak apa-apa bang, aku kaget aja, jawab Marin. Kapan kamu mau nikahnya? Kita nikah siri dulu ya. Jika anak kita sudah lahir baru kita nikah resmi, tanya Ardi. Aku terserah bang aja lah. Kira-kira kapan waktunya yang tepat? Ujar Marin menyerahkan semuanya pada Ardi. Paling lambat bulan depan kita udah nikah. Soalnya abang ada yang diurus dulu tentang Malah dan memberitahu pada orang tua juga, jelas Ardi. Marin mengangguk setuju. 1 bulan lagi dan itu tidak akan lama lagi. Setelah Ardi pulang, Marin nampak stres. Ia kepikiran jika yang ia kandung bukan anak Ardi, karena ia berhubungan badan tanpa memakai pengaman maupun dengan Ardi ataupun bersama dengan Kidaus. Marin memijit pelipisnya. Ia bingung, tidak tahu anak siapa yang ia kandung. Namun di sisi lain ia berharap jika saat ini ialah anak Ardi. Walaupun Marin tidak rutin berhubungan, tapi bisa saja ia hamil anak Ardi. Sedangkan ia berhubungan dengan Kidaus memang rutin. Bahkan lelaki tua itu selalu meminta haknya semau beliau, sehingga membuat Marin tertekan. Tak jarang pula Marin selalu memberikan penolakan, namun yang ia dapatkan adalah berupa sebuah ancaman. Apa aku gugurkan saja kandungan ini? Batin Marin. Hal yang ia takutkan ialah jika anak tersebut lahir dan ternyata tidak mirip dengan Ardi, itu bisa menjadi tanda tanya. Maka kemungkinan besar itu adalah anak dari Kidaus. Marin bergidik ngeri memikirkannya. Bisa dipastikan jika memang benar benih Kidaus, maka itu tandanya nanti anaknya akan jelek seperti Kidaus. Marin kebingungan. Bahkan ia tidak tahu saat ini harus bahagia ataupun sengsara. Tapi dengan penuh harap Marin yakin jika yang ia kandung adalah anak dari Ardi. Baru Marin hendak keluar dari rumah, tiba-tiba Ardi kembali datang dengan menenteng keras hitam. Sayang, kamu mau kemana? Tanya Ardi. Aku mau beli sesuatu ke warung, jawab Marin beralasan, padahal kenyataannya ia ingin pergi bekerja sekedar menghibur dirinya. Sayang, jangan capek-capek. Pokoknya kamu kalau minta sesuatu bilang sama abang, nanti abang yang belikan, ucap Ardi segera membawa Marin kembali masuk ke rumah. Marin menurut saja. Ia batal untuk pergi bekerja. Nampak Ardi begitu sangat menjaga dirinya, tak mau melihatnya lelah ataupun kecapean. Nampak Ardi membuka kresek hitam tersebut, terdapat aneka buah-buahan di dalamnya. Ya ampun bang, banyak banget, ucap Marin. Iya, sengaja biar calon anak kita sehat, jawab Ardi. Bahkan Ardi mengupaskan buah untuknya dan menyuapinya. Sungguh membuat Marin ingin menangis melihat perlakuan manis tersebut. Aku sangat sayang pada kamu bang, ucap Marin meneteskan air matanya. Abang lebih sayang kamu, bisik Ardi dengan tatapan yang berkaca-kaca. Marin bergelitik di dalam hati. Andaikan saja jika sayang Ardi itu tulus dan nyata, mungkin ia akan lebih bahagia dan merasa senang yang luar biasa. Namun ungkapan Ardi tersebut hanyalah sebuah bentuk keterpaksaan yang Marin buat-buat sendiri dan menyingkirkan Malah di kehidupan Ardi. Kamu mulai sekarang gak usah pergi kerja lagi ya, apapun alasannya. Pokoknya kamu harus istirahat di rumah aja, ujar Ardi sangat posesif dengan kehamilan Marin.
Segitunya kamu bang? Masa aku cuma di rumah aja? Jawab Marin dengan wajah masam. Nanti kalau mau keluar sama abang aja kita jalan-jalan berdua terus. Ucap Ardi sangat khawatir dengan keadaan Marin yang kini tengah hamil muda. Iya bang, jawab Marin tersenyum melihat Ardi yang begitu perhatian pada dirinya. Semakin Ardi takut kehilangan Marin, maka Marin sengaja meminta macam-macam pada Ardi. Ditambah kini ia sedang hamil, maka sangat mudah bagi Marin memerintahkan Ardi apapun itu. Gimana ya tanggapan tetangga dengan kehamilanku ini bang? Pasti mereka makin menggunjing diriku, ungkap Marin. Jangan didengarkan kata mereka. Kita fokus pada kehamilanmu saja, ucap Ardi mengingatkan. Bagaimana setelah kita resmi? Aku ingin pindah rumah aja bang, pinta Marin. Pindah rumah? Tanya Ardi lagi. Marin menganggukkan kepalanya. Baik, abang usahakan nanti. Kamu pilih saja rumahnya mau di mana. Biar abang belikan khusus untuk kamu, kata Ardi. Marin tersenyum, bahkan semuanya sudah ia rencanakan. Jika ia menginginkan harta berupa rumah, lalu selanjutnya ia pastikan akan mudah mendapatkannya. Tersiar kabar kehamilan Marin membuat satu kampung heboh. Bahkan Marin semakin dipojokkan. Marin berusaha untuk menutup telinganya. Ditambah juga ia dicap sebagai wanita perebut. Dan dari cerita yang beredar kini malah semakin hancur karena berita kehamilan Marin sudah sampai ke telinganya. Bang, aku mau pindah dengan cepatlah, aku malu. Dan itu bisa mempengaruhi kehamilanku, ucap Marin. Rumah yang kamu inginkan sudah dapat? Tanya Ardi. Sudah bang, aku juga sudah menghubungi yang punya rumah. Aku ingin secepatnya pindah bang, pinta Marin lagi. Ardi menyetujuinya. Dan hari itu juga ia dengan Ardi langsung membelinya langsung. Selang 3 hari kemudian Marin sudah pindah ke tempat baru. Rumah besar semi permanen tidak terlalu jauh dari desa asalnya, hanya membutuhkan waktu 20 menitan. Malam itu juga Ardi mengajak Marin untuk periksa, karena Marin mengeluhkan jika mual-mual hebat dan pusing yang bersengatan. Jangan berhubungan badan dulu ya, sangat rawan keguguran, ucap sang bidan dan langsung diangguki oleh Marin dan Ardi. Abang mau ke kota dulu, nemuin Mala. Mau mengurus semuanya untuk mengakhiri, ucap Ardi berpamitan. Iya bang, tapi abang beneran udah yakin untuk mengakhiri dengan Mbak Mala? Tanya Marin. Abang udah yakin. Dia juga tidak bisa lagi berbakti. Karena dari yang abang dengar, malah sakit-sakitan dan stres, terang Ardi. Stres gara-gara kita ya bang? Tanya Marin menampilkan raut wajah sedih. Bukan, dia stres karena keguguran. Dan salah dia juga yang tidak becus, bahkan tidak tahu jika dirinya sedang hamil, jelas Ardi. Lalu kondisinya Mbak Mala gimana? Ardi menghembuskan nafasnya lalu berkata, ya begitulah, sering berhalusinasi dan suka teriak-teriak, gak jelas. Marin manggut-manggut tanpa sadar ia tersenyum mengangkat salah satu sudut bibirnya. Gimana tanggapan keluarga abang kalau kalian bercerai? Tanya Marin. Ya awalnya sih melarang, tapi mau gimana lagi, lihat aja malah sudah gak bisa dipertahankan, terang Ardi. Kalau gitu semoga urusannya lancar ya bang, dan cepatlah pulang, ucap Marin bergelayut manja di lengan Ardi sambil mengantarkan laki-laki tersebut keluar. Abang pergi dulu ya, kamu di rumah aja istirahat, jangan kemana-mana, ucap Ardi. Marin mengiyakannya, lalu setelahnya mobil Ardi pergi dari halaman rumah dan hilang di antara tikungan. Marin masuk ke dalam. Ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang, pikirannya melayang-layang. Bahkan kini ketakutan untuk kehilangan Ardi itu adalah ketakutan yang terbesar. Marin sangat mencintai lelaki itu. Bahkan ia sudah melakukan pengorbanan yang besar hingga sejauh ini. Marin bertekad untuk mengakhiri semuanya. Jika hubungan mereka sudah diresmikan, maka Marin tak perlu takut untuk kehilangan Ardi lagi. Sejak ia hamil, Marin tak pernah lagi pergi ke kediaman Kidaus. Ia benar-benar menjaga kesehatan dan kandungannya. Bahkan Ardi begitu telaten menjaga dan memeriksakan keduanya agar bayi yang Marin kandung benar-benar sehat dan kuat. Ardi pun tidak berani meminta hak pada Marin. Ia lebih baik menahan diri daripada harus menuntaskan hasratnya.
karena dikhawatirkan kandungan Marin akan terguncang. Sore itu Marin merasakan gelisah yang teramat sangat. Ia tidak tahu apa sejak kemarin juga yang merasakan seperti ada yang memanggil dirinya terus. Marin berpendapat jika kini Ki Daus yang membuat dirinya gelisah. Ardi masih berada di kota, bahkan Ardi juga sudah memberikan kabar jika ia akan pulang besok. Saat ini adalah kesempatan besar yang Marin miliki untuk menemui Ki Daus. Ia sudah lama tidak ke sana, bahkan kali ini dia ingin menemui Ki Daus untuk mengakhiri semuanya. Marin langsung bersiap sebelum terlalu sore. Bergegas dirinya menaiki motor membelah jalanan. Kali ini cukup jauh dan lebih lama daripada perjalanan, karena ia yang sudah pindah dari alamat sebelumnya. Marin membawakan uang yang cukup banyak untuk Ki Daus. Ada beberapa cincin emas juga yang Marin bawa untuk nantinya diserahkan pada Ki Daus sebagai mahar. Maghrib tiba, ia sudah memasuki desa Ki Daus. Marin terus memajukan motornya. Jalanan yang terjal membuat ia penuh kehati-hatian mengendarai motornya. Tiba sudah dirinya di depan rumah Ki Daus yang setiap harinya pintu itu selalu tertutup rapat. Kecuali ada tamu yang datang, maka Ki Daus baru akan membukanya. Marin mengetuk beberapa kali pintu tersebut. Sesekali dirinya menoleh ke sekitar yang sudah mulai gelap. Tidak lama pintu terbuka, nampak Ki Daus dengan raut yang tidak seperti biasanya. "Ki Daus, maaf saya baru bisa kesini," ujar Marin sambil memasuki rumah dukun tersebut. Ki Daus tak menyaut. Beliau langsung meminta Marin duduk lebih dulu. "Saya pikir kau sudah lupa," ucap Ki Daus. Marin tersenyum. "Saya tidak akan melupakan sampean, Ki. Bahkan saya sangat berterima kasih pada Ki Daus. Kini saya sudah berhasil," berkata Ki, ungkap Marin. "Dan ini saya membawakan uang buat Ki Daus sebagai rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya," sambung Marin. "Kenapa kamu membawakan saya uang? Saya tidak butuh itu. Saya membutuhkan kamu," jelas Ki Daus. "Maaf Ki, saya sudah tidak bisa lagi karena saya sekarang lagi hamil muda," terang Marin. Ki Daus tercengang mendengar Marin yang tengah mengandung. "Kenapa tidak bisa?" tanya Ki Daus. "Saya sangat menjaga kehamilan saya. Ardi begitu bahagia mendengar saya hamil. Dan kini saya lagi hamil muda," jelas Marin. Ki Daus tersenyum. "Bisa saja yang kau kandung itu adalah anak saya," ucap Ki Daus. Marin hanya terdiam. Dalam lubuk hati Marin pun mengiyakan jika yang ia kandung ialah anak dari Ki Daus, karena hanya dengan beliau Marin rutin berhubungan. "Mari, ikuti saya," pinta Ki Daus meminta haknya kembali. "Maaf Ki, saya kali ini tidak bisa," jawab Marin. "Kau menolak?" tanya Ki Daus serius. Bahkan mata beliau menatap Marin dengan tatapan tajam. "Iya, saya menolak," jawab Marin hendak meninggalkan pergi. Ki Daus terbahak mendengar penuturan Marin. Lelaki itu bahkan sedikit memaksa pada Marin untuk meminta dilayani. "Tidak Ki, saya tidak mau," ucap Marin hendak beranjak pergi. Marin pun sebetulnya sudah jenuh, capek, bahkan ia merasa dimanfaatkan oleh Ki Daus. Semua ini ia lakukan hanya ingin mendapatkan keuntungan. Namun Marin merasa ia juga dirugikan oleh dukun itu. Tak tahu waktu jika Marin berkunjung ke tempat Ki Daus, maka lelaki tua itu selalu meminta haknya yang mampu membuat Marin makin muak. "Menurutlah sama saya. Jika tidak mau, apa yang kau miliki sekarang, saya hancurkan kembali," ucap Ki Daus penuh penekanan. Marin tidak berani menolaknya lagi. Itu adalah titik kelemahannya. Ia tidak mau kehilangan Ardi. Ia tidak mau kehilangan semuanya yang telah ia punya. Akhirnya Marin menurut. Entah sampai kapan ia harus tunduk pada Ki Daus, sedangkan dirinya selalu di bawah ancaman Ki Daus. "Berbaringlah," titah Ki Daus. Marin yang menjaga kandungannya, bahkan Ardi pun tidak berani meminta Marin melayaninya. Kini dengan mudahnya ia memberikannya pada Ki Daus. Marin menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Pelan-pelan Ki." Ki Daus tersenyum melihat Marin yang meringis. Bahkan ia beberapa kali meminta Ki Daus untuk lebih hati-hati agar tidak berdampak pada kandungannya. Beberapa saat permainan mereka selesai, Ki Daus tersenyum puas melihat Marin yang seperti gelisah
begitu mengkhawatirkan kondisi kehamilannya. Segera Marin bangkit dan meminta izin untuk pulang. Entah apa ia begitu benci pada Ki Daus, padahal sebelumnya ia begitu menikmati percintaan mereka. Malam Jumat nanti kau datang lagi. Kita akan melakukan ritual seperti biasanya, pinta Ki Daus. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.